Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA. Adik-adik kelas 7. Bapak masih melanjutkan pembahasan di bab 1 tentang objek IPA dan pengukuran. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Pengertian pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis sebagai satuan. Sebagai contoh, kita akan mengukur panjang meja dengan alat pembandingnya menggunakan jengkal tangan. Adik-adik bisa lihat pada gambar berikut ini, ketika seorang siswa akan mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Lalu kita lihat di sini, panjang meja adalah sesuatu yang bisa diukur, sehingga panjang disebut dengan besaran. Lalu jengkal tangan itu sebagai pembandingnya. Sehingga disebut sebagai satuannya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Bapak ulangi lagi, segala sesuatu yang dapat diukur. Misalnya, akan mengukur panjang, akan mengukur berat benda, akan mengukur jumlah zat, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Sebuah pohon, kita amati sebuah pohon yang menjulang tinggi, maka apa saja yang bisa diukur di pohon ini? Yang bisa diukur adalah pertama tingginya, tinggi pohon, ketinggiannya. Ini bisa diukur. Kemudian luas lingkar pohon. Luas lingkar pohon juga bisa diukur. Nah, yang bisa diukur ini disebut dengan besaran. Jadi intinya semua yang bisa diukur itu disebut dengan besaran. Lanjut, contoh yang kedua, misalkan ada sebuah meja. Lalu adik-adik bisa amati apa yang bisa diukur pada meja ini. Yang pertama, panjang meja. Iya, panjang meja. Yang kedua, lebar meja. Yang ketiga, tinggi meja. Ya. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini disebut besaran. Besaran dalam IPA itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Di dalam IPA, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, intensitas cahaya. Yang termasuk dalam besaran pokok panjang, misalkan panjang, lebar, tinggi, dengan satuan M, dengan satuan meter, lambangnya M. Besaran yang satuannya meter itu masuk ke kelompok besaran panjang. Kemudian besaran yang satuannya kilogram masuk ke dalam kelompok besaran pokok massa. Bagi contoh, misalkan Andi mengukur panjang papan 2 meter. Angka 2 adalah angka yang dari hasil pengukuran. Kemudian meter adalah satuannya, panjang adalah besarannya. Dalam peraturan dalam ilmu IPA, jika menulis besaran harus lengkap dengan satuannya.
Tidak boleh misal ditulis panjang sama dengan 2 saja. Ini disalahkan. Yang betul adalah panjang sama dengan 2 meter. Ini yang dibetulkan. Jadi harus lengkap dengan satuannya. Contoh yang kedua, misalkan ibu membeli beras 2 kg. Maka akan jelas, oh berarti ini masuk ke dalam kelompok besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang ditentukan dari besaran pokok. Besaran turunan ini jumlahnya banyak. Yang Bapak tampilkan ini sebagian dari turunan besaran pokok. Yang biasa umum kita hitung adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, momentum. Ini contoh besaran-besaran turunan. Dari mana besaran turunan ini didapat? Besaran turunan ini didapat dari turunan besaran pokok. Contoh misalkan luas satuannya meter persegi. Ini kenapa bisa didapat menjadi meter persegi atau M pangkat 2. Perhatikan contoh berikut. Misal Andi mengukur panjang papan tulis, panjangnya 2 meter. 2 meter ini adalah besaran pokok. Dan lebarnya 1 meter. 1 meter juga besaran pokok. Maka luas papan tulis adalah panjang dikalikan lebarnya. Atau L sama dengan P kali L. Ya, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok, lebar adalah juga besaran pokok. Jadi hasil dari turunan perkalian besaran pokok dan besaran pokok, maka menghasilkan besaran turunan. Turunannya nanti hasil seperti apa? Lihat, panjang 2 meter, lebar 1 meter. 2 dikali 1 sama dengan 2. M dikali M sama dengan M pangkat 2. Maka hasilnya adalah 2 meter dengan satuan M pangkat 2. Oke ya. Selanjutnya kita ke satuan. Satuan ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditentukan dan berlaku secara umum. Secara umum itu seluruh dunia itu memakainya. Ya, satuan baku itu contohnya milimeter, sentimeter, desimeter, meter, kilometer, dekameter, hektometer, dan kilometer. Ini satuan yang sudah ditentukan seluruh dunia dan berlaku secara umum. Ada juga satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Adalah satuan yang tidak berlaku secara umum, hanya berlaku lokal. Contohnya masyarakat Jawa Barat menggunakan tombak untuk mengukur satuan panjang. Jadi dia menggunakan tombak di Jawa Barat untuk mengukur panjang. Nah, mungkin untuk daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan bukan menggunakan tombak lagi, sehingga ini tidak berlaku secara umum. Jengkal dan depak. Setiap wilayah punya satuan sesuai adat istiadat daerah setempat. Ada yang menggunakan jengkal dan depak. Sehingga satuan-satuan ini disebut tidak baku. Kenapa? Karena hanya berlaku di wilayah masing-masing. Nah, adik-adik, kita lihat, ini Bapak tampilkan gambar alat-alat untuk mengukur. Apa aja sih alat untuk mengukur? Kita lihat di sini ada gambar jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur diameter benda atau ketebalan benda.
Kemudian ada penggaris. Penggaris biasanya untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda. Lalu ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup juga digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter benda. Lalu ada gambar stopwatch. Ini untuk mengukur waktu. Lalu di sini Bapak tampilkan gambar timbangan. Ada neraca Ohaus, ada neraca gaya, dan ada ini timbangan yang ibu-ibu sering pakai, apa, neraca kodok ya. Ini gambar neraca kodok. Lalu ada gambar meteran. Ini adalah semua alat-alat untuk pengukuran. Nah, sekarang Bapak akan mengingatkan kembali adik-adik waktu masih di bangku SD, pasti pernah mengenal tingkat tangga seperti ini ya. Tangga seperti ini, tangga satuan ya. Mudah-mudahan adik-adik masih mengingat. Ini Bapak sekedar mengingatkan kembali. Satuan mulai dari atas sampai ke bawah ya. Misalkan dari kilometer sampai ke milimeter. Biasanya kalau merubah satuan dari atas ke bawah itu dikalikan sebanyak jumlah tangganya. Kalau satu tangga itu dikalikan dengan 10. 2 tangga berarti 100, 3 tangga berarti 1000, dan seterusnya. Lalu kalau merubah dari bawah ke atas itu dibagi dengan jumlah tangganya juga. Satu tangga nilainya 10, 2 tangga 100, 3 tangga 1000, dan seterusnya. Nah, contoh selanjutnya misalkan ke volume. Adik-adik masih mengingat 1 liter itu kalau dikonversi satuannya sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 mililiter. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Sama dengan 1000 liter. Ini kalau dikonversi dari 1 meter kubik menjadi liter, itu sama dengan 1000 liter. Contoh misalkan 2 liter. 2 liter sama dengan dijadikan mililiter, berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000 mililiter. Dan 2 meter kubik dijadikan liter, berarti 2 dikali 1000 liter sama dengan 2000 liter. Nah, sekarang konversi satuan massa. Ya, satuan massa. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Lalu sebaliknya, 1 gram seper 1000 kilogram. Dan misalkan 2 kilo, kalau 2 kilogram dijadikan gram sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Kalau 100 gram berapa kilo? 100 gram itu berarti 100 kali seper 1000 sama dengan 1 seper 10 sama dengan 0,1 kilogram. Jadi 1000 gram sama dengan 0,1 kilogram.